Dapat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul di Mushola Nurul Huda, Jalan Kemanggisan, Pulau 1, Palmerah, dalam acara kajian bulanan yang diadakan oleh Majelis Taklim Miftahul Mutakin bekerja sama dengan Mushola Nurul Huda, Palmerah. Baik, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan rundown acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Bejo. Yang ketiga yaitu penyampaian materi. Alhamdulillah dengan narasumbernya sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ustadz Satria Wibawa. Yang acara keempat yaitu sesi tanya jawab, dan yang kelima pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Supri selaku Ketua DKM Mushola. Dan yang berikutnya yaitu penutup, dan akan ditutup dengan pembacaan doa kifaratul majelis. Baik, acara kita menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama buka acara pada kesempatan sore hari ini dengan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan kepada kita semua, memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua, dan memberikan kesehatan kepada kita dan semua dan keluarga kita. Al-Hatiniyah walikuniyatin sholeh al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Baik, untuk selanjutnya ya. Doa Ustaz Nur. Baik. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Bejo. Kami persilahkan. Ini Cok, kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Di
Dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ujang yang telah menyampaikan atau membacakan surat tilawahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan atas bacaan tersebut. Amin. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu sesi penyampaian materi. Ini alhamdulillah pemateri kita ya. Mungkin bisa saya perkenalkan dulu ya. Beliau ini adalah ustadz yang memiliki nama cukup hebat, cukup luar biasa. Beliau adalah Satria Wibawa dengan kesempurnaan namanya Ustadz Satria Wibawa. Nah, namanya aja udah Satria. Satria itu kalau di kita bisa sebutkan bahwasanya dia tuh orang yang tangguh, ya, tangguh, ya, terus pantang menyerah, maju terus, pantang mundur. Nah, kesatria gitu kan, dengan semangat yang tinggi, dengan wibawanya yang mereka miliki. Ditambah lagi dengan di sini beliau ini memiliki gelar SSIMM, apa itu Ustaz? Saya juga kurang paham. Ya, tapi oke lah, itu sebagai penguat aja. Yang berikutnya beliau ini juga salah satu dosen ya kan, mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta. Ya, insya Allah dia itu yang cukup wibawa dalam penyampaian materinya. Begitu juga pada sore hari ini, insya Allah ya, beliau ini akan menyampaikan materi dengan judul My Ramadan, My Sukses. Insya Allah ya, kita nanti sama-sama kita simak bersama bagaimana dan seperti apa yang beliau sampaikan. Mari kita langsung simak ya penyampaian dari beliau. Silakan Ustaz, tafadhol. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para orang tua kami, para ustaz, kepada pengurus RT, ada pengurus RT? Komplit ya. Pengurus RW ada? Belum ya, atau yang mewakilinya ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ini ikhwan saja ya. Bapak-bapak dan para bapak yang mewakili ibu-ibu, gitu ya. Sehingga nanti hasil kajian kita pada sore hari ini, bapak-bapak punya tanggung jawab tuh, nyampaikan ke ibu-ibunya, kepada istrinya, kepada keluarganya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah mushola
Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah panitia dari Majelis Taklim Miftahul Muttaqin ya, Majelis Taklim Miftahul Muttaqin, kuncinya. Jadi kalau ingin punya kunci orang-orang yang bertakwa, nah ngajinya di Majelis Taklim Miftahul Muttaqin. Kurang lebih begitu ya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini adalah kajian rutin bulanan dari Majelis Taklim Miftahul Muttaqin bekerjasama dengan Mushola Nurul Huda. Nah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ya, Bapak Ibu yang Allah SWT, para jamaah. Ini kedatangan saya yang pertama itu adalah untuk silaturahmi ya ke daerah apa nih namanya? Daerah Kemanggisan Pulau ya. Betul ya? Iya. Kemanggisan, Palmerah. Mudah-mudahan langkah kaki kita segala niat ya kita diri Allah Subhanahu wa taala. Sekedar perkenalan ya, saya nama lengkap tadi sudah Satria Wibawa ya, tapi saya lebih nyaman itu dipanggil dengan Kang Satria gitu ya, lebih nyaman, lebih humble, dipanggilnya lebih enak gitu ya. Nah kemudian pada sore hari ini materi yang ingin saya bawa itu adalah My Ramadan, My Success ya. Jadi Ramadanku adalah kesuksesanku ya. Tagline-nya apa? Tagline-nya adalah bagaimana menggapai sukses bersama di Ramadan 1443 Hijriah. Nah, ini judulnya ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jamaah Mushola Nurul Huda, marilah sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat apa saja Bapak? Nikmat sehat, nikmat sehat, karena kalau yang nggak sehat nggak ada di sini, betul nggak? Ya, ada yang sehat, tapi kalau nggak punya semangat hadir nggak? Nggak. Nah, jadi yang hadir di sini alhamdulillah sehat-sehat semua dan semangat semua. Amin ya. Nah, dan kedatangan kita pada majelis kajian rutin bulanan yang diinisiasi oleh Majelis Taklim Miftahul Muttaqin ini adalah dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Bapak-bapak, saya mendedikasikan diri saya, Kang Satria itu siapa? Ya, bukan siapa-siapa Kang. Jadi Kang Satria itu adalah sahabat, ya, sahabat yang dalam hal ini adalah membarengi siapapun dalam ketaatan. Jadi ketika ada undangan kajian dalam rangka untuk ketaatan, insya Allah saya siap. Gitu ya. Rumah saya di mana? Rumah saya di Cengkareng ya. Lumayan lah. Berapa menit? Tergantung mau lewat mana. Lewat Paru lebih jauh ya. Kalau sini paling setengah jam. Cuma tadi mohon maaf agak kesasar sama Google kok dibawanya ke Rawabelong gitu ya. Masya Allah ya. Kadang-kadang nggak boleh percaya juga sama Google Map ya. Oke. Jadi itu yang perlu kita syukuri ya Bapak-bapak ya. Dan yang paling penting juga yang kita syukuri ini ada tadi yang disebut tuh ya, kita punya nikmat yang paling besar, apa itu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita berada di dalam bulan Ramadan, dan yang dipanggil ibadah puasa itu orang siapa? Orang yang beriman. Di dalam bulan Ramadan yang disuruh puasa itu orang yang beriman. Dan ini kita perlu syukuri bahwa kita masih punya iman, kita masih berislam, dan kita masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan. Betul ya? Ini bulan apa? Ramadan. Bulan April atau bulan Ramadan? Nah, bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Apakah itu bulan Ramadan? Nah, tadi yang membacakan tilawah itu mengatakan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi Ramadan itu apa? Bulan yang diturunkan Al-Qur'an
Ya enggak? Bulan di mana diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu untuk apa? Hudalinas, petunjuk bagi manusia, dan wabayinan minal huda, ya, penjelas bagi petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda, ya, pembeda apa? Pembeda antara orang yang beriman dengan yang tidak, ya. Jadi apa definisi Ramadan? Nah, silakan nanti para ustadz atau kita sudah sering mendengar. Pokoknya Ramadan itu bulan yang keren lah, gitu ya. Dan alhamdulillah kita sampai di bulan Ramadan di tahun keberapa nih? Tahun 1443 Hijriah. Berarti sudah 1443 kali. Nah, gitu ya. Ramadan itu sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, alhamdulillah tahun ini kita sampai. Ya, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur atas nikmat Ramadan 1443 Hijriah. Panitia ini mudah-mudahan sih nggak salah ngundang ya, karena saya diundangnya di pertengahan nih. Ya, judulnya padahal apa? My Ramadan, My Sukses. Tapi diundangnya di pertengahan. Tapi nggak ada kata terlambat ya. Nah, ibarat apa nih? Ibarat apa nih? Ibarat racing, apa racing ya? Apa? Balapan Formula 1 ya. Balapan Formula 1, balapan itu akan selesai kalau mobil yang berbalap itu adalah menyelesaikan lintasan 305 km. Itu baru selesai tuh. Dari awal sampai finish. Ya. Dan karena cepatnya apa nih? Mobil F1 ini ya, maka 300 km ini, 305 km ini ditempuh hanya dalam satu setengah jam. Berapa banyak lapnya? Tergantung lintasannya. Ya, tergantung sirkuitnya di mana. Betul ya? Kita punya sirkuit punya di Indonesia? Punya ya? Kemarin di mana? Di Mandalika, di NTB. Ya. Jadi ibarat sebuah lintasan dalam Formula 1, kita sudah masuk hari keberapa nih? Sudah tengah-tengah ya? Ini malam kunut ya? Nanti malam atau kemarin? Oh, malam ini sudah masuk kunut. Berarti kurang lebih sudah sampai setengah apa loh kita? Sudah setengah bulan ya Bapak ya? Alhamdulillah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai mana? Kita sampai ini. Betul ya? Pertanyaan selanjutnya. Mobil-mobil yang ada di sini, Pak, semuanya sampai finish gak, Pak? Ada yang enggak, di tengah jalan gugur, tabrakan segala macam. Kalaupun ada yang finish, apakah semuanya juara, Pak? Enggak, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, kalau mobil-mobil yang ada di sirkuit ini itu adalah kita nih ya. Kita mau mobil yang mana? Mobil yang terjungkal, kecelakaan di tengah jalan, di tengah sirkuit, di tengah lap, atau yang sampai finish? Sampai finish. Tapi finish yang mana? Finish yang juara atau finish yang terakhir? Kita pengennya apa? Pengennya yang juara. Oleh karena itu, maka judul dari kajian kita pada sore hari ini itu adalah My Ramadan, My Success. Saya atau kita sudah masuk dalam Ramadan, tapi kita harus sukses. Suksesnya itu apa? Juara. Pakat ya? Mau jadi juara ya? Siap ya? Ya. Kalau siap, kita follow dulu. Ya, oke. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mohon maaf, saya duduk begini nyaman nggak teman-teman? Apa saya berdiri aja? Nyaman. Terserah. Nggak, kalau saya berdiri bagaimana? Nggak apa-apa ya? Boleh. Saya berdiri aja ya. Nyamannya Ustaz tadi dah. Tahu. Biar saya bisa ke sana gitu ya. Gitu ya. Kalau ini susah kesananya ya. Oke, Bapak, Ibu, Bapak-bapak yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita follow dulu. Prolognya begini. Kalau saya minta tolong Bapak Ibu langsung komentar. Pilih mana, sukses atau gagal? Sukses. Betul ya? Kenapa? Karena sukses
itu adalah fitrahnya manusia. Enggak ada orang yang mau gagal, maunya sukses. Pertanyaannya adalah, tahu nggak definisi sukses itu apa, gagal itu apa? Saya pengen sukses, iya sukses. Apa itu sukses? Ya pokoknya sukses. Misalnya begitu. Saya nggak mau gagal. Gagal itu maksudnya apa? Ya pokoknya nggak mau gagal. Ayo kita definisikan dulu nih. Kalau tadi judulnya adalah My Ramadan, My Sukses, Ramadannya sudah kita definisikan tuh. Apa Ramadan? Bulan puasa, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Di situ ada petunjuk, penjelas bagi petunjuk manusia dan pembeda, betul ya? Di Ramadan ada apa lagi? Pahala semua dilipat gandakan. Kalau ibarat apa tuh? Ibarat mall, Allah itu lagi ngasih big sale nih di bulan Ramadan. Apa tuh? Berapa pahala? Yang pahala sunnah jadi wajib, yang wajib 70 kali lipat. Masya Allah, keren gak Pak? Kalau kita infak 1.000 rupiah di bulan biasa, maaf di bulan Ramadan, itu dikalikan 70. Berarti berapa tuh? 70.000 di hari yang lain. Itu 1.000. Kalau 10.000, kalau kita infak nih ada kenjang lewat di bulan Ramadan, yang kita masukin 10.000 di bulan Ramadan, itu seperti masukin uang 700.000. Ada gak kira-kira dalam satu hari biasa orang masukin 7 lembar merah-merah tuh? Nggak ada ya? Nggak ada. Dan di bulan Ramadan gampang banget kayak begitu. 10.000 masukin. Itu 10.000. Kalau merah yang dimasukin berapa? 7 juta. Masya Allah. Ada orang yang mau 7 juta? Jarang-jarang ya, betul nggak? Ada, tapi jarang-jarang. Dan di bulan Ramadan gampang banget kita mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Pokoknya Ramadan keren lah. Di sini judulnya apa lagi? My Ramadan, My Success. Oke, sukses itu lawannya gagal. Yuk, sukses itu apa? Sukses itu apa? Nah, ini aja gampangnya ya. Jadi dikatakan sukses kalau kita punya target, dikatakan gagal kalau tidak sesuai target. Sepakat ya? Kapan kita dikatakan sukses? Kalau sesuai dengan target. Kapan gagal? Kalau tidak sesuai dengan target. Bapak Ibu masih ingat gak nih? Masih ingat gak? Masih ingat? Ingat. Ingat apa Pak? Orang gambarnya juga belum muncul. Ingat Bapak mengikuti pengajian tausiah. Masya Allah, siap, makasih Pak. Ya, Bapak-bapak, jamaah musola Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih ingat ini gak? Minyak goreng antri. Apa nih? Minyak goreng di antri atau ngantri minyak goreng. Dari sekian orang yang ngantri ini Pak, ada yang sukses gak Pak? Ada yang gagal Pak? Ada. Apa yang maksud dengan sukses tadi? Sesuai target. Sesuai dengan target. Yang gagal itu apa? Yang tidak sesuai dengan target. Yo, ada orang ngantri minyak goreng. Dikatakan sukses itu yang bagaimana Pak? Dapat minyak goreng. Dapat minyak gorengnya. Betul gak? Yeay, gue dapat minyak goreng, ngantri-ngantri dari pagi sampai sore dapat. Apa dikatakan ini? Sukses dia. Sukses dapat minyak goreng. Tapi ada gak Pak yang ngantri dari pagi udah dikit lagi begini Pak? Ada gak? Ada gak yang begini? Ada gak? Ada. Ngantrinya sama, pas dikit lagi habis. Apa artinya nih? Gagal. Gagal artinya apa? Tidak sesuai dengan target. Sudah dapat ya? Sukses adalah sesuai dengan target. Kalau gagal tidak sesuai dengan target. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa sukses kalau atau jika target aja nggak punya? Ada orang ngantri tuh, ikut-ikutan ngantri. Mas, ngapain Mas? Saya sih ngantri aja. Saya sih ngantri aja. Mau bisa dibilang nggak tuh dia sukses dapat minyak goreng? Bisa dibilang nggak dia gagal dapat minyak goreng? Enggak, dia cuma ngantri doang, nggak punya target. Betul kan? Ya. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan sukses kalau target aja nggak punya? Ya, oleh karena itu
kalau kita sudah punya target, bagaimana juga target itu bisa tercapai kalau kita nggak serius? Nggak serius bagaimana kalau ngantri minyak goreng nggak serius tuh Pak? Datangnya terakhir, apalagi datangnya udah nggak tahan dia, ngantri tuh panas, sendal aja tinggalin lah, gitu. Ada kayak gitu? Iya. Ada kan? Nggak serius itu, tentangnya sama orang ngapain sih kan gitu kan? Ya nggak serius itu. Jadi bagaimana target bisa tercapai kalau kita nggak serius? Oke. Saya ingin mengajak bapak-bapak jamaah musola Nurul Huda untuk merenung sama-sama, ya. Oke. Kita ini hidup di zaman viral, betul? Maksudnya viral apa? Sedikit-sedikit terkenal. Viral itu terkenal. Gampang banget orang gampang terkenal, ya. Bikin aja kasus terkenal, ya. Oke. Saya mau cek nih. Saya mau cek bapak-bapak ya. Ada yang ingat ini nggak? Iya, ingat. Kamaru. Nah, siapa nih? Norman Kamaru. Dia lagu apa yang dia lagi? Jaya. Ah, gitu ketahuan semuanya ya. Karena anak milenial nggak tahu, ya. Anak milenial nggak tahu siapa. Di atasnya ada siapa nih? Nggak tahu juga ya? Nggak tahu. Atau dibilang kolonial ya? Ya. Ini adalah Sinta dan Jojo yang lip sync Keong Racun, ya. Nah, gitu. Sempat viral, gampang banget kita hidup di zaman viral itu, ya. Oke, lanjut. Ingat ini nggak? Yang sekarang nih, TikTok. Mana milenial nih? Nggak tahu ya? Nggak main TikTok berarti ya? Nah, ini adalah Maura dan Naira, ya. Nah, dia jago tuh TikToknya, ya. Terkenal dia, viral langsung. Kita hidup di zaman viral. Ini nggak peduli masalah benar atau salah, pokoknya terkenal, ya kan? Nah, yang terbaru apa? Ingat ini nggak? Ingat ini nggak? Abang hujan. Viral ya nih? Viral nggak? Viral. Ya ya. Kita punya sirkuit F1, dulu ya? F1, GP, MotoGP, ya, sirkuit MotoGP di Mandalika. Kemudian tiba-tiba hujan. Ternyata ada pawang hujan di pojokan tuh. Apa ini tuh? Bikin sesajen, macam mantra segala macam. Masih hujan juga. Kemudian apa? Timbullah sosok seorang Mbak Rara yang masuk ke dalam perhelatan balapan. Ngapain dia? Baca mantra, bawa piringan kuningan, piringan segala macam. Nah gitu kan? Viral nggak? Iya itu. Ya, kita hidup di zaman viral. Pertanyaannya, ada gak yang like, Pak? Ada gak yang like? Wih, hebat, Mbak Rara menolong kita di mata dunia, sehingga apa? Sirkuit Mandalika itu bisa dipakai untuk MotoGP kemarin. Sukses, keren ya pokoknya. Siapa nih? Mbak Rara. Ada gak yang dislike? Ada. Oke. Saya tanya, bapak-bapak yang like atau yang dislike? Bapak-bapak yang like atau dislike? Yang ngerti like ya? Like itu suka, dislike itu nggak suka. Nah, gitu. Bapak-bapak yang mana? Yang nggak suka. Nggak suka apa maksudnya? Nggak suka terhadap aktivitas ini. Ini aktivitas apa nih? Aktivitas bikin sesajen, ini syirik. Ya, maka ketika ini menjadi viral bagi kita seorang muslim, maka kita dislike. Nggak bener ini. Tapi ada gak yang like? Ada. Apa artinya yang like? Suka. Suka apa? Suka dengan kesirikan. Kesirikan apa? Menyekutukan Allah. Apa dosanya menyekutukan Allah? Masuk neraka. Masya Allah. Kira-kira yang nge-like orang Islam banyak gak yang nge-like? Banyak. Ngeri ya? Hidup di zaman viral ngeri ya? Cuma masalah like and dislike itu bisa masuk neraka loh. Karena bicara masalah apa nih? Masalah tauhid ini, masalah kesirikan di sini.
Makanya hati-hati ketika mau nge-like apapun di-like. Biar ya Bapak Ibu ya. Kita hidup di zaman viral. Apa viral yang paling baru? Kayaknya sudah sehati kita ya Pak ya. Kok bisa sama Pak ya? Kok bisa sama ya? Ya kayaknya kita udah sehati nih ya. Jadi kita sebelumnya belum kenalan Pak. Belum ya. Gitu. Jadi kita hidup di zaman viral ini yang terbaru nih. Ya. Mahasiswa lagi menyampaikan tuntutannya, tiba-tiba kejadian ada yang digebukin. Yang viral, yang digebukin atau aksinya? Yang digebukin. Luar biasa. Kita hidup di zaman viral. Hati-hati. Keberpihakan kita kepada yang viral-viral ini nanti dimintai pertanggung jawaban. Jam 5 nih. Ya, mau sampai kapan kita? Lanjut ya. Tarawih ya. Ya, saya sepakati dulu nih ya. Sepakati dulu. Yuk lanjut ya. Kita hidup di zaman viral. Oke. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari apa gambar-gambar yang saya sampaikan tadi? Pelajarannya adalah apa? Semua itu ada masanya, ada waktunya kalau bahasa keren. Ya, bahasa yang bisa dipakai. Semua yang viral itu ada masanya. Kalau ditanya, Norman kemana sekarang Norman? Udah nggak tahu dia, ya. Dia lepas dari kepolisian, kemudian jadi tukang bubur. Nggak tahu sekarang mau kemana. Cinta Jojo mau kemana? Nggak tahu. Dan seterusnya. Semua yang viral itu ada waktunya. Oke. Ya, siapa yang suka nonton film Korea? Saya, tapi sekarang Ramadan stop dulu. Gitu ya. Oke, ada film viral asal Korea. Ya, film apakah itu? Setahun yang lalu viral tuh. Yang belakang. Oh, nggak suka Korea, Cie. Gitu. Padahal kita hidup di zaman apa? Viral. Kalau nggak tahu berarti kurang gaul. Nggak apa-apa. Iya, kurang gaul itu tandanya ya. Ya, kita itu hidup di zaman viral, mau suka atau nggak suka, viral. Yuk, ada film viral asal Korea tahun lalu apa? Sweet ya itu. Halo, ya, film ini udah terlanjur viral. Saat ini kajian di musola, kok bahas film Korea sih? Udah terlanjur viral. Saya ingin kasih tahu aja, karena sudah terlanjur viral. Jangan ditonton. Ya, saya ceritain aja. Ya. Saya waktunya lebih baik baca Quran, ya. Saya ceritain aja film viral ini ceritanya bagaimana. Ya. Jadi film ini itu berbicara tentang sebuah permainan yang diikuti oleh 4, 5, 6 pemain. Bukan di Samsu ya. Kalau di Samsu kan 2, 3, 4. Ini 4, 5, 6 pemain. Pemainnya siapa? Pemainnya adalah orang-orang yang punya masalah hutang. Ya, keluarganya berantakan, dikejar-kejar debt collector, banyak hutang, stres. Nah, orang-orang stres itulah dihubungi oleh panitia untuk main apa? Untuk main game. Ya, jumlahnya berapa? 456 orang pemain. Hadiahnya apa? Nah, hadiahnya ini dulu nih. Saya mau lihatin hadiahnya dulu. Hadiahnya adalah 45,6 miliar won. Won itu apa? Mata uang Korea. 1 won itu 12 rupiah. Ya, 1 won itu 12 rupiah. Jadi 45,6 miliar won ini dikalikan dengan 12. Jadi kalau dirupiahin berapa? 5. Rupiah berapa? 540 miliar. Ini duit semua nih, campur tahun. Ya, bapak-bapak mau nggak dapat uang 540 miliar? Iya, mau banget. Mau banget ya. Ya nggak? Ada komplek perumahan nggak yang paling mahal di sini? Gimana? Sebutin. Senayan. Kayak berapa Pak? Satu rumah berapa harganya Pak? 40 miliar. Bisa nggak Pak? Bisa beli banyak itu. Ya. Tapi ingat, dengan hadiah yang luar biasa ini, permainan itu resikonya
resikonya nyawa. Makanya jangan ditonton karena resikonya nyawa. Filmnya sadis. Tapi mumpung karena sudah terlanjur viral, saya kasih tahu, nggak usah ditonton, saya ceritain aja. Oke, ceritanya begini. Mas Wanto belum nonton ya, kayaknya penasaran banget. Gitu ya. Oke, jadi Squid Game itu ada 6 permainan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permainan pertama namanya red light, green light, lampu merah, lampu hijau. Nah, gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah sugar honeycomb. Ya, kalau bahasa kita apa? Gulali. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tug of war. Kalau bahasa kampung kita apa? Tari tambang. Ya, yang keempat apa? Yang keempat itu marble. Marble itu apa kalau bahasa kampung kita? Kelereng, gundu. Ya. Yang kelima ada yang disebut sebagai glass stepping stone, jembatan kaca. Dan yang permainan yang keenam ini namanya permainan Squid Game. Squid Game itu artinya permainan cumi-cumi. Ya, kalau bahasa kampung kita apa? Main galasin. Bapak-bapak tahu main galasin ya? Ya, bapak-bapak tahu. Anak milenial mah nggak tahu galasin itu apa. Galasin itu apa? Lewatin sesuatu, apa namanya? Dihalang-halang, dijegat. Nah, kalau bahasa Betawi gitu ya, dijegat. Ya. Nah, di Korea ada namanya Squid Game. Ya. Dan judul dari film ini itu diambil dari permainan yang keenam. Dan semua permainan ini diikuti oleh 456 pemain itu, semuanya taruhannya nyawa. Yang saya ingin bahas ini adalah permainan yang kelima. Apa permainan yang kelima? Glass stepping stone. Dari permainan 1, 2, 3, 4 yang berhasil dari 456 yang berhasil cuma 16 orang. Bayangkan. Jadi sisanya mana tuh? Dead. Jadi tinggal 16 orang. 16 orang ini suruh lewat jembatan kaca cuma waktu 16 menit. Yang kacanya ini ada yang tebal, ada yang rapuh. Jembatannya tinggi, bawahnya nggak ada bantalannya. Jadi kalau dia menapaki apa nih? Kaca yang rapuh, apa judulnya? Dead. 16 menit. Orangnya 16. Kondisinya kayak begitu. Pertanyaannya, kalau kita dalam permainan ini dapat hadiah 540 miliar, tapi resikonya nyawa, kira-kira kita bermainnya serius apa bercanda? Serius. Serius apa bercanda? Serius. Kenapa? Hadiahnya luar biasa, taruhannya nyawa. Jadi kalau bapak-bapak menjadi salah satu orang 16 tadi, sudah beruntung tuh 1, 2, 3, 4 lewat permainan yang kelima 16 orang. Serius apa bercanda nih? Serius. Kira-kira begini, lu duluan aja, lu duluan. Masa gua sih gitu kan? Bercanda tuh namanya. Oh serius bagaimana serius? Ya pikirin kan mana yang kaca tebal, mana yang kaca segala macam. Oh hati-hati segala macam. Ya, gitu ya. Nah, menjadi pertanyaan kita adalah, lalu apa bedanya dengan kehidupan kita, Bapak-bapak? Kehidupan kita itu ada bedanya nggak sih dengan ini? Halo? Sama. Kehidupan kita nih, sejak kita lahir sampai kita nanti mati, kita jalani setiap waktunya itu sama gak sih dengan ini, Pak? Sama. Ada resikonya gak, Pak? Berisiko banget. Berisiko banget. Ada pilihan gak, Pak? Ada. Ya kan? Ada hadiahnya gak? Ini ada. Hidup kita ada hadiahnya gak? Ada. Kalau kita taat hadiahnya surga, kalau kita nggak taat hadiahnya neraka. Jadi kan nggak ada bedanya sama ini kan? Betul. Cuma dua pilihan. Kalau mau wujud sama takwa kan gitu, pilihan wujud atau takwa gitu, taat atau maksiat. Jadi kalau permainan ini aja kita serius, seharusnya dalam kehidupan kita serius atau bercanda, Pak? Serius harusnya. Dan betapa Allah sayang sama kita sampai di bulan Ramadan. Mohon maaf nih, di kampung Kemanggisan Pulau ini, waktu kemarin COVID, ada berapa orang? Iya. Halo? Banyak ya? Yang Ramadan kemarin masih tarawih sama kita tuh. Tahun sekarang? Udah enggak, Masya Allah.
Kita bersyukur gak sih bapak-bapak kita dapat dalam bulan Ramadan ini? Bersyukur banget. Oh, bersyukur banget kan. Obral pahala sampai ke bulan Ramadan. Yang orang-orang yang kemarin itu yang saya bilang tadi itu nggak sampai bulan Ramadan. Dan pertanyaannya adalah kalau kita sudah sampai dalam bulan Ramadan ini, kita mau serius atau bercanda? Serius. Harusnya bagaimana? Harusnya serius. Nah, bagaimana supaya kita bisa serius? Nah, bagaimana kita sukses supaya serius? Maka kita harus sukses di dalam bulan Ramadan. Ramadan bulan obral pahala, maka supaya kita sukses menjadi orang-orang yang bertakwa, kita cari sebanyak-banyaknya pahala di situ. Serius, jangan bercanda. Siap? Siap. Siap ya? Siap. Saatnya terlambat nih. Nah, apa sih di hari ke-15 diundangnya gitu ya? Apa kita putar balik nih? Nggak bisa putar balik ya kita ya. Ya sudah lah ya. Yang 15 hari kemarin, nah kita nanti koreksi. Kita sukses gak sih 15 hari kemarin? Kita masih punya 15 hari ke depan. Insya Allah. Ya. Jadi kenapa kita harus sukses dalam bulan Ramadan? Karena waktu kita sangat terbatas. Saya ulangi lagi, kenapa kita mesti sukses dalam bulan Ramadan? Waktu kita terbatas. Karena waktu kita sangat terbatas. Tahu-taunya udah tanggal 15, besok udah 16, 17. Tahu-taunya Allah takbiran. Dicek target-targetnya udah sesuai belum? Sudah tercapai belum? Kalau tercapai, sukses. Kalau tidak tercapai, gagal. Ya bagaimana mau sukses kalau target aja nggak punya? Ya kan? Iya, iya. Ya kan? Kita cek ya, kita cek sama-sama. Oleh karena itu, kita mesti pahami, karena waktu kita terbatas, waktu itu seperti ini bapak-bapak. Garis waktu dari ujungnya nggak terputus, kita nggak tahu ujungnya di mana, dan ujung kanan itu kami kita nggak tahu. Tapi kalau bicara garis waktu kita itu apa? Ini ada dua titik, titik pertama dengan titik kedua. Titik pertama adalah ketika kita lahir, titik kedua Kita mati. is dead. Nah gitu ya, keren juga bapak ini. Gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah lahir, yang kedua adalah mati. Ini nih urusan kita cuma di sini nih. Sebelum kita lahir itu bukan urusan kita. Setelah kita lahir, setelah kita mati itu juga bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita apa? Di antara lahir dan mati. Saya dengan bapak-bapak, dengan teman-teman itu sama semuanya, lahir, mati. Bedanya cuma apa? Bedanya jarak antara dua titik ini mau rapet atau mau renggang. Betul ya? Lahirnya sama, matinya sama. Maksudnya apa? Kita sama-sama lahir, kita nanti juga sama-sama mati. Cuma masalahnya antara lahir sama matinya kita beda-beda, Pak. Betul ya? Betul. Oke, umur Rasulullah berapa? 63. 63. Saya usia saya 43. Jadi berapa lagi? 20. 20 lagi. Itu kalau sampai 63. Bapak udah berapa, Pak? Saya, Nah. alhamdulillah. Udah berapa, Pak? 72, Pak. 72. Nah, udah lewat sebenarnya sih, Pak. Bonus, Ya, bonus, Pak. berarti dapat bonus, ya Iya, kan? betul, betul. Alhamdulillah. Bapak berapa, Pak? Berapa? 60, hati-hati, Bapak. 3 tahun lagi. Perhatian 3 tahun lagi, Pak. Terbatas itu 3 tahun lagi. Sampingnya. Berapa, Pak? 39. Ah, masih lama lah ya. Masih lama ya. Masih lama dikit. Kan kita nggak tahu kan. Bisa semua kita sampai dan nanti sampai buka tuh. Ngeri kan? Ngeri banget. Ya enggak? Yang ada belasan nggak di sini yang belasan tahun? Mas Wanto berapa? 17 ya Mas Wanto ya? Nah, 17 ya, masih happy dia ya. Tapi ingat, ya enggak? Lahirnya di sini ini sudah pasti nih. Tapi masa titik ini kan bisa digeser ke kiri, bisa digeser ke kanan, betul nggak? Oh iya. Betul kan? Kita nggak tahu maksudnya, ya nggak? Makanya hati-hati loh ini. Di antara dua titik ini, inilah hidup kita.
Dan kita menjalani kehidupan ini mau serius atau bercanda bapak-bapak? Serius, jangan bercanda. Ya, hidup jangan bercanda. Hidup itu serius. Sekarang kita masuk bulan Ramadan, kita pengen sukses. Maka persiapkan bekal akhirat kita. Kita masuk dalam bulan Ramadan, kita cari bekal sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Sepakat ya? Sepakat ya? Kita pengen cari bekal akhirat di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Mumpung Allah lagi big sale, banyak diskon, lagi obral pahala. Ya, jangan disia-siakan. Nah, sekarang atas rasa syukur kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini, maka saya ingin sampaikan 6 langkah sukses di dalam bulan Ramadan. Sepakat ya? Jelas ya? Masih ada waktu kan? Masih. Selama ya? Lama. 2 jam lagi. 10 menit lagi, Ustaz. 10 menit lagi ya. Ya udah sampai sini aja sebelumnya. Ya. 6 langkah. 6 langkah sukses di dalam bulan Ramadan. Oke, yang pertama, Bapak bisa catat ya, Bapak-bapak ya. Yang pertama adalah meningkatkan amal baik. Kalau kita ingin sukses dalam bulan Ramadan di waktu yang sangat terbatas, maka kita meningkatkan amal baik. Maksudnya amal baik itu bagaimana? Begini maksudnya. Ya, saya catat nih. Yang wajib disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Yang wajib itu harus dikerjakan, tapi di bulan Ramadan disegerakan. Karena siapa yang ngejamin kita bisa hidup kita itu masih lama? Itu maksudnya. Ya enggak? Disegerakan, Pak. Gitu ya. Yang wajib disegerakan. Apalagi yang sunnah-sunnah dibanyakin. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan yang sunnah pahalanya jadi wajib, yang wajib jadi 70 kali lipat. Asik ya di bulan Ramadan? Asik. Makanya disegerakan yang wajib, yang sunnah diperbanyak. Apalagi selanjutnya? Yang mubah Dikurangin. Yang mubah dikurangin. Apa itu contohnya? Nongkrong-nongkrong, main catur, main karambol, tidur, main game, status gitu ya, main TikTok, apa lagi tuh, ya kan? Nongki, apalagi sambil ngopi, ya, nggak boleh, ya. Jadi yang mubah-mubah boleh, tapi dikurangi. Karena kalau yang mubah berarti nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya, 0, ya. Maka kita cari yang ada pahalanya, yang sunnah jadi wajib, yang wajib 70 kali lipat. Kemudian apa lagi? Yang makruh kalau bisa dihentikan, Pak, ya, diganti sama yang sunnah, sama yang wajib. Apalagi yang haram, ditinggalkan. Jadi kunci sukses yang pertama bulan Ramadan itu adalah kita meningkatkan amal baik. Yang kedua, ya. Oke, yang kedua adalah kita meninggalkan amal buruk. Ya, amal buruk banyak gak? Banyak. Amal buruk itu amal yang bikin dosa tuh. Sudahlah kita banyak dosa, ya gak? Banyak dosa gak sih kita? Halo? Banyak banget. Kalau kita mengaku banyak banget. Dosa udah banyak, udah pasti dosa. Terus kita beramal, amal kita belum tentu diterima. Masya Allah. Dosanya banyak, amal baik belum tentu diterima. Oleh karena itu apa? Kita perlu banget ampunan dari Allah. Di Ramadan ada gak ampunan Allah? Ada. Makanya banyak-banyakin istighfar di dalam Ramadan. Kita ingat-ingat dosa-dosa kita yang lama, Masya Allah, gitu ya. Waktu masih kecil, gitu, makan gorengan 5, ngakunya 3, ya kan? Dan maji, Pak. Ya? Dan Dan maji maji. apa nih ya? Dahar 5 ngaku hiji. Oh iya, dahar 5 maji ya, gitu ya. Dahar 5 ngaku hiji, ya, gitu ya. Itu lebih parah nih, saya kan tadi 5 bayar 3, Pak. Ini kan bayar 5 bayar 1, gitu kan. Gak tahu dia dan tadi ya. Ya. Kita banyak dosa yang ringan tuh. Belum yang berat-berat yang kita nggak sadari. Ya enggak? Di kiri kanan kita itu Masya Allah riba udah di mana-mana. Betul enggak? Pinjol. Pinjaman online. Bank keliling ada enggak bank keliling di sini? Waduh, banyak banget gitu ya. Itu dosa besar, Pak. Ya, itu dosa besar tuh. Dan kita merasa nyaman di atas itu. Bayangkan, dosa besar tapi nyaman, itu kan luar biasa itu. Ya kan? Jadi banyak dosa kita.
Dan kalau kita punya amal, belum tentu diterima. Rajin banget Mas Samsudin tarawihnya, iyalah samping buat mertua gue gitu. Iya jadinya. Rajin banget puasanya, lemes banget kayak orang puasa. Iya, biar dikatakan soleh gitu. Ya kan? Iya lagi. Ya. Jadi kita beramal belum tentu diterima, kita banyak dosa, oleh karena itu kita perlu ampunan dari Allah. Banyak istighfar. Ya. Jauhin tempat-tempat yang memungkinkan banyak dosa. Ya. Godaannya banyak banget. Pengurus masjid mana DKM nih? Ya, jamaah masjid udah maju ya? Udah maju ya? Masya Allah. Kemana itu orang-orangnya Pak? Udah pindah ke mall ya? Itu kan godaannya luar biasa. Ya, jadi yang kedua Pak? Yang kedua meninggalkan amal. Ya, karena kita banyak dosa, kita perlu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga Pak? Yang ketiga, cari ilmunya. Bagaimana mau tahu bagaimana amal baik itu apa? Bagaimana mau tahu mana yang amal buruk kalau kita enggak ngaji? Ya enggak? Mohon maaf nih. Mohon maaf ya, ada ibu-ibu di sini. Ada ibu-ibu ya? Ibu bapak-bapak, yang bapak-bapak punya ibu kan, yang mama kan, istri kan? Punya. Ya. Oke. Kalau istrinya lagi nyuci baju, bajunya ditaruh di mana tuh? Udah selesai nyuci, dikeringin, ditaruh di mana? Di ember. Ember ya. Taruh di ember aja Pak. Dijemur ya kan? Dijemur di luar apa di dalam? Di luar. Di luarnya pakai apa? Keluarnya pakai apa? Masih pakai daster. Seorang muslimah keluar rumah pakai daster, auratnya masih kelihatan, dalam pandangan Islam dosa. Yang melakukan siapa? Bini kita. Ya, yang dosa bini kita. Ya, yang dapat dosanya kita. Kayaknya udah soleh banget ya, rajin banget musola gitu ya. Tapi ada dosa yang mengalir tuh. Gara-gara apa? Bini kita nggak paham bahwa kalau keluar rumah pakai daster doang, rambut kemana-mana, you can see masih bau gitu ya, bentuknya segala macam, sudah lama tuh dasternya bolong gitu ya, terus didiamin sama suaminya, itu dosa tuh. Ke siapa? Pelakunya dan suaminya. Masya Allah. Kenapa dibiarkan? Gara-gara nggak ngaji. Jadi nggak tahu itu dosa gitu. Makanya cari ilmunya. Di sini banyak pengajian nggak? Banyak ya? Ya ini majlis taklim Miftahul Mutaqin ini pengajian gitu. Ya nggak? Makanya kalau ada undangan ngaji, kajian rutin mingguan atau bulanan, ikut. Dalam rangka apa nih? Cari ilmunya. Dan zaman sekarang nyari ilmu gampang nggak Bapak? Gampang ketika di YouTube kajian siapa, ustadz siapa, suka favoritnya siapa ya? Oh zaman saya Agim, zaman saya. Ya, tapi setelah beliau poligami banyak yang hilang. Masya Allah. Ya. Oh zaman sekarang siapa? Wah, satu lagi banyak kan? Ya, banyak lah pokoknya ya. Mau pilih mana tinggal pilih tuh. Fikihnya dan segala macamnya. Jadi kalau kita mau cari ilmu gampang nggak sebenarnya? Gampang. Majlis taklim banyak, ustadz banyak, di internet juga banyak. Masalahnya mau atau enggak. Contoh lagi, ini musola atau masjid. Bapak-bapak masuk ke musola itu baca doa itikaf enggak? Lupa ya? Nah, baca Pak. Setiap masuk masjid baca doanya, doa itikaf. Apa itu itikaf? Fi hadzal masjid atau fi hadzal musola lillahi ta'ala. Saya niat itikaf di masjid ini atau di masjid musola ini lillahi ta'ala. Baru masuk Pak, al-ghafara jalan tuh. Tek. Padahal cuma gitu. Kita ngumpul, duduk doang, ngomong apa silaturahmi, apalagi baca Qur'annya, apalagi sholatnya, apalagi zikirnya. Tidur aja udah baca niat itikaf, dapat tuh pahalanya. Kalau baca doa. Tahu dari mana itu? Kalau ngaji. Sholat subuh sebelum sholat 2 rakaat sebelum subuh, hadiahnya apa? Dunia dengan segala isinya. Kita capek-capek pulang dari pagi pulang malam nyari hanya sekedar
Uang kan? Ya enggak? Padahal setiap sebelum subuh kita bisa dapetin dunia dengan segala isinya. Caranya bagaimana? Ketika Allah pas selesai, setelah subuh sholat 2 rakaat, udah dapet tuh dunia dengan segala isinya. Dan itu kita sia-siakan setiap hari. Gara-gara nggak ngaji. Rugi nggak kalau orang nggak ngaji? Rugi banget. Rugi banget. Ya, maka cari ilmunya yang ketiga. Apalagi di bulan Ramadan. Maka jangan puas selalu dalam kondisi menjadi orang awam. Kang, Ustaz, saya mau orang awam. Mau sampai kapan awamnya? Ya, mau sampai kapan jahilnya? Mau sampai kapan bodohnya? Padahal pengajian banyak banget. Ya, oleh karena itu yang selanjutnya tipsnya adalah bareng-bareng. Karena kalau sendirian godaannya banyak, pakai uang banyak. Godaannya banyak kalau sendirian. Baca Quran sendirian baru 2 baris, gitu kan? Ya kan? Makanya bareng-bareng habis tarawih langsung tadarus tuh, 1 hataman, 1 juz gitu ya. Selesaikan bareng-bareng. Ya, lanjut apa lagi? Yang kelima adalah buat skala prioritas. Ya, supaya kita sukses dalam Ramadan, buat skala prioritasnya. Dahulukan yang penting-penting. Apa itu yang penting-penting? Yang punya dampak yang besar. Apa itu yang dampak besar? Kita ngomongin aktivitas yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, itu adalah aktivitas yang memiliki dampak yang besar. Itulah adalah perbuatan yang penting. Maka dahulukan ini, Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar, aktivitas dahulu itu penting. Maka sampaikan duluan. Kalau kita baca Quran itu buat siapa, Pak? Diri sendiri. Bisa gak digeser waktunya? Nanti aja jam 2 malam kita baca Quran tuh, jam 2 sampai jam 3 baca. Tapi siangnya kita dakwah. Kita nyampaikan kebaikan, mencegah kepada orang mungkaran dan segala macam. Ada orang nggak buka aurat gitu, kita bilang, "Oh, Mak, jangan begitu, Mak. Tutup auratnya, Mak." Jangan begitu. Ada orang suka dengan pinjol, suka dengan bank keliling, kita nasihatin, jangan. Itu keburukan tuh. Ya. Ada menyuruh kepada kebaikan, tarawih. Sholat berjamaah cepat. Gitu ya. Itu aktivitas penting tuh. Ya, maka kalau kita mau cerdas, kita pakai skala prioritas, ya. Dan yang terakhir, yang ke-1, yang ke-2, 3, dan 4, dan 5 itu kita jaga, kita ikat dengan apa? Dengan keikhlasan. Kenapa? Karena salah satu diterimanya amal itu adalah ikhlas. 1 sampai 5 sudah kita lakukan, tapi kalau nggak ikhlas, nggak ada artinya. Maka ikat 1 sampai 5 itu dengan keikhlasan. Ya, ini kesimpulannya. Kalau mau difoto-foto tuh, ya, strike gitu ya. Jadi 6 langkah sukses Ramadan itu adalah meningkatkan amal baik, apalagi meninggalkan amal buruk. Yang ketiga, cari ilmunya, ngaji supaya tahu 2 hal ini. Terus jangan sendiri, tapi rame-rame, bareng-bareng. Kalau suksesnya bareng-bareng. Kemudian yang kelima apa? Buat skala prioritas yang penting-penting. Apa itu salah satunya? Dakwah. Dan kita ikat 1 sampai 5 ini dengan keikhlasan. Dan saya ingin sampaikan cara cerdas. Maaf, ini contoh saya ya. Ya, ini contoh saya nih. Saya bikin form My Ramadan, My Sukses. Istilah kotak ini dengan target kita. Nah, targetnya ini contohnya. Contoh membuat target. Nah, ini contoh. Kan kita mau Ramadan kita sukses ya. Sukses itu apa tadi Bapak-bapak? Sesuai dengan target. Bagaimana mau sukses kalau targetnya aja tidak punya. Nah, maka bikin targetnya. Ya, ini udah hari ke-15. Nah, tinggal dicek aja targetnya kemarin apa waktu start. Kalau belum punya targetnya sudah di startin sekarang targetnya. Contohnya apa? 1 hari 1 juz. Targetnya apa berarti? 1 bulan khatam. Ya, betul ya? Ini contoh nih. Sekarang sudah hari ke-15. Sudah khatam belum? Belum. Ke-15 juz belum? Udah, alhamdulillah ya. Nah, tinggal dikejar tuh. Kalau targetnya ini, nah, insya Allah bisa dapat tuh. Clear ya? Boleh nggak ada target begini?
Apa maksudnya? Satu hari satu ayat? Boleh banget. Satu hari satu ayat bukan hanya dibaca, dihafalin. Kalau sudah hafal gimana? Ditadaburi, dipahami asbabun nuzulnya bagaimana, maksudnya bagaimana. Satu hari satu ayat. 30 hari dapat berapa? 30 ayat. Masjid. Ini target saya. Saya punya target tahun ini itu adalah satu hari satu masjid. Maksudnya apa? Pokoknya dalam satu hari saya harus berkunjung di satu masjid atau musola. Apakah itu saya sholat sunnah, sholat fardu, kalau tarawih, ada kutub saya kutub, kalau ada kajian kuliah subuh saya kuliah subuh, kalau ada kajian apa nih sebelum berbuka saya kajian gitu kan? Ya enggak? Itu target saya nih. Ya. Tapi teman-teman nggak begitu Pak, Kang. Saya satu hari satu masjid, saya ngejar takjilnya, boleh? Boleh ya? Boleh. Pokoknya nih satu hari satu masjid. Hari ini di sini, takjil ini. Besok di masjid sana, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ingat loh, kita ngambil takjil itu nolongin yang ngasih tuh, betul nggak? Kok setiap hari ganti masjid? Wis tato dong. Banyak lagi ngambilnya. Gue lagi nolongin orang. Betul ya? Nolongin tuh. Orang yang ngasih kan pengennya habis Pak. Betul, betul. Ya enggak? Itu kalau dimakan jadi daging, dibuat sholat, pahalanya buat siapa? Buat yang ngasih. Buat yang ngasih, luar biasa. Ya kan? Makanya pilih beragam Mbak. Lontong dari si Anu, dapat tuh si Anu. Gorengan dari ibu itu ya kan? Oh ini gitu ya. Ada pokoknya semuanya dimasukin Mbak. Kok malu amat? Gua lagi pengen nolongin orang. Asik ya? Luar biasa itu harga. Gampang nggak? Gampang. Kalau saya nggak begitu, nggak begitu aja. Saya sholatnya, ada kajian saya isi kajian di situ, ada tarawih, ada kultum saya kultum di situ gitu. Ada jamaah saya kenalan deh, silaturahim dapat saya pahalanya. Asik kan? Target, ya. Lanjut, satu hari satu doa. Islam banyak gak doanya? Banyak banget, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi doanya banyak. Apa nggak? Agak. Berapa banyak yang kita hafal doanya itu? Nah, target satu hari satu doa yang kita hafalin. Ya enggak? Asik kan? 30 hari dapat 30 doa. Terusin sampai sawal terus. Banyak kita setiap hari. Lanjut. Satu doa yang saya maksud di sini itu bukan ngapain doa. Tapi adalah satu hari kita doain orang yang kita kenal, kita sebut namanya, binnya bin siapa, kita bayangkan wajahnya, kita bayangkan keluarganya, keadaan keluarganya, ekonominya, kerjaannya, kita doain di situ di sepertiga malam terakhir. Ada Pak Ujang nggak di sini? Siapa yang mau saya doain sekarang? Pak siapa namanya? Ayo, Pak Samsudin aja nih depan saya ya. Ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan Pak Samsudin ini rezekinya dilancarkan. Ya, bisa gak tuh? Bisa, apalagi dilakukan di malam tahajud kita. Disebutin satu orang satu nama. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya pinter-pinter, terus hidupnya nyaman, pekerjaannya lancar, dakwahnya bagus, gitu ya. Ya kan? Doain aja satu orang satu. Dan doa yang terbaik itu adalah ketika kita mendoakan seseorang, orang yang kita doain itu nggak tahu. Masya Allah. Kalau kita pakai target ini 30 hari dapat berapa orang? 30. Habis jatahnya cari lagi. Makanya banyak silaturahmi di sini ya, biar targetnya banyak. Lanjut. Ini jamnya benar kan? Benar ya? Salah. Ya, ini maghribnya di mana? 10 ya? Iya. Nah, ini 10. Nanti jam 8 lah kita selesaikan ya. Lanjut, yang terakhir apa? Satu hari satu surat. Apa misalnya? Ya hafalin surat-surat pendek. Boleh. Ditulis kalau pengen latihan nulis. Boleh. Target satu hari satu surat, kita pengen belajar bagaimana mengucapkan surat itu dengan tartil, makhraj hurufnya, sifat hurufnya, hak hurufnya, asbabun nuzulnya bagaimana. Wah, luar biasa itu. Target satu hari satu surat. 30 hari dapat berapa? 30 surat. Pendek-pendek aja carinya. Kalau Al-Baqarah kan 2,5 juz. Ya. Banyak. Yang pendek-pendek aja. Apalagi contoh yang lain? Satu hari satu rumah. Maksudnya apa? Silaturahmi. Mau pagi, mau siang, mau sore, apalagi nantinya pas buka puasa ya kan? Datang ke rumahnya.
Takjil situ. Ya enggak? Ngomongin orang ya. Nah, dapat silaturahminya. Ya enggak? Gampang enggak? Iya. Gampang. Ya, silaturahmi. Lanjut. 1 hari 1 sahabat. Pokoknya dalam 1 hari ini saya mesti dapetin 1 sahabat baru. Hari ini saya belum dapet orang nih. Kenalan. Bang, siapa namanya bang? Si Anu misalnya ya. Mas Wanto, nah, gitu ya. Bang, kerja di mana bang? Oke, kita doain dia langsung. Ya enggak? Dapat sahabat baru. Rumahnya di mana bang? Terus begitu. Dapat tuh silaturahmi. Asik kan? Iya. Ya enggak? Lanjut. 1 hari 1 kajian. Pokoknya dalam 1 hari saya mesti ngaji. Mau offline, mau online. Pokoknya saya kejar tuh 1 hari 1 kajian. Gampang nggak? Di YouTube banyak nggak? Banyak. Banyak banget. Ya gampang nih target ini. Lanjut. 1 hari 1 sharing. Berbagi takjil kah? Berbagi ilmu kah? Mengasih informasi. Banyak nggak tuh pesan-pesan apa tuh? Pesan-pesan WA itu ya, baik-baik itu ya, doa segala macamnya. Klik gitu. 1 hari 1 aja. Dapat pahala gitu, target. Apa lagi? Udah habis. Ya, silakan targetnya dibuat. Ya, kalau sudah ada alhamdulillah, kalau belum ada silakan dibuat, kalau sudah ada ditambah. Ya, kita mau serius di bulan Ramadan sehingga Ramadan kita sukses. Dan saya ingin sampaikan cara cerdasnya. Mau saya sampaikan cara cerdasnya? Iya. Ya, mau tahu cara cerdasnya? Mau. Nah, ini cara cerdasnya. Cara cerdasnya adalah menunjukkan kebaikan. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Apa itu kata Rasulullah? Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan. Asik gak? Asik ya? Contohnya bagaimana? Nih contohnya nih. Bapak-bapak 1 hari 1 rumah ya. Apa? Bapak-bapak 1 hari 1 rumah ya. Gampang gak sih 1 rumah 1 hari? 1 hari 1 rumah? Oh, gampang ya? Gampang gak? Bapak-bapak menafsirkan ini, bapak-bapak dapat pahala gak? Dapat. Saya yang ngasih tahu dapat pahala gak? Dapat. Asik kan? Enak gak? Jadi enak gak nih amalan menyampaikan kebaikan? Enak banget. Oh enak banget. Makanya dakwah itu betul kata Allah tuh. Ya maaf, kata Allah ya betul ya. Quran As-Fussilat ayat 3 kata, "Wa man ahsanul qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihat wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Menyuruh kepada Allah maksudnya apa? Menyuruh kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah nih. Jadi amalan yang paling baik itu adalah amalan dakwah. Kemudian mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi kalau saya sampaikan di sini, bagaimana cara cerdas kita sampaikan perkataan yang terbaik, ngasih tahu orang yang baik-baik nih. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, ada orang melakukan gara-gara saya kasih tahu, ini dapat pahala siapa? Saya. Asik gak? Asik gak sih jadi saya? Iya. Asik ya? Iya. Nah kalau mau ngiri, ngirinya begitu Pak. Ngirinya sekarang nih. Kalau ngiri sama orang, ngirinya kayak gini. Enak banget ya Kang Satria masih tahu doang padahal kita yang ngelakuin yang dapat pahala. Ya begitu memang pahalanya. Kalau pengen kayak saya bagaimana? Yang ngasih tahu lah yang lain kan? Ya enggak? Di sini nggak ada mama kan? Yang hari bapak-bapak. Mama bagaimana caranya? Kasih tahu anaknya, kasih tahu ibunya, punya anak, kasih tahu amalan-amalan cerdas ini, dan kasih tahu juga tadi apa? Kasih tahu bagaimana kita bisa sukses di bulan Ramadan dengan 6 langkah ini. Kasih tahu aja, masih ada waktu nih, pahalanya lipat gandakan. Ada yang lakukan, pahalanya buat kita. Asik ya? Asik gak? Asik ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya selamat berjuang meraih kesuksesan bulan Ramadan, enggak sendirian tapi bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai informasi saja, ini dokumentasi kegiatan di sini ya, betul ya, Kang Lugi ya. Ini dokumentasi yang ada di sini, ya betul ya, Iya. betul kan? Nah, di sini
Ini kegiatan teman-teman dalam rangka apa? Dalam rangka menyampaikan kebaikan, ya. Dalam rangka apa nih? Ngaji biar tahu yang baik agar dilaksanakan, biar tahu yang buruk agar ditinggalkan, ya. Nah, ini dokumentasi. Nah, ini kalau saya, ya, yang agenda saya di beberapa tempat, ya, pasti. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga keikhlasan kita agar amal-amal kita itu diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kita pingin sukses, suksesnya bareng-bareng, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendukung, saling dibantu, ya. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Saya ada hadiah 3 buku, ya. Saya punya forum namanya Bincang Bareng Kang Satria, ya. Ada bukunya, ditulis catatan, nanti saya sampaikan kepada yang bertanya. Tapi terbatas, cuma 3 orang, ya. Saya serahkan kembali ke MC atau moderator nih? Moderator. Pemateri kedua. Silakan. Baik, jazakallahu khairan hasanan pada Ustadz yang telah menyampaikan materinya yang cukup luar biasa ya. Ustadz yang benar-benar cara penyampaiannya itu beda dengan yang lain. Dan isinya pun sangat ringkas, padat dan cukup jelas. Baik, kepada para jamaah sekalian, barangkali ada yang mau kita ini yang kalau di luar di beliau itu disebut Ustadz Kang Satria. Dia suka berbincang-bincang, ya. Ya, 3 penanya. 1, siapa lagi? 2, Ustadz Prapto. Yang 1 lagi? Ada? 2 dulu. Oke. 2 ya. Berhubung waktunya tinggal berapa menit, langsung ke poin aja Pak. Silakan. Ya, silakan. Bismillah. Ini di bulan baik dan di bulan berkah ini saya dapat hikmah yang luar biasa, Pak Ustaz. Di mana kalau saya tidak salah simpulkan bahwa untuk mengisi ruang antara kita dilahirkan sampai dengan berkurang, sudah dituntut harus melakukan kebaikan dengan ikhlas agar ending targetnya adalah ridho Allah, ya Ustaz. Ya, betul Pak. Caranya begitu. Pertanyaan saya, untuk mencapai ridho Allah itu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Karena bisa saja ketika saya melakukan kebaikan itu ada ikutan, ingin dipuja, ingin dilihat orang, ingin dianggap baik. Bagaimana cara menghilangkan itu Ustaz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang B siapa nih? Panggil Bang B aja ya. Ya, boleh. Boleh. Siapa? Pak siapa namanya? Pak Rasim. Pak Rasim. Oke, kalau yang kedua langsung aja Ustadz ya, nanti jawab sekalian. Dikumpulin dulu deh. Ustadz Prapto, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran disebutkan Quran pusat untuk naro. Ya. Artinya seorang bapak, seorang suami itu akan mempengaruhi terhadap anak-anaknya. Nah, pertanyaannya saya, Pak Ustadz ini saya yakin otomatis dengan Pak Ustadz yang itu anak istrinya betul-betul tak. Pertanyaannya saya, Pak Ustadz istrinya tidak tampak. Ini dijawabin bang aja Pak ya. Soalnya direkam Pak. Oke lanjut. Satu lagi. Itu pertanyaan Pak. Itu aja pertanyaannya. Oke silakan. Ada lagi? Ada satu lagi atau 2? Satu lagi deh nggak apa-apa ya. Ada 3 soalnya ya. Oke saya coba jawab ya sambil berjalan, nanti mudah-mudahan bisa mengalir. Jadi Babe Rasim ini orang tua saya, ini orang tua kita yang ada di usia ini, beliau lebih di atas saya kan pastinya. Saya tajim, salam tajim saya kepada orang tua saya. Jadi apa yang saya pahami ya inilah justru yang menjadi mesti kita pahami Pak ya.
Jadi antara lahir dengan mati, inilah pertaruhan kita. Kalau kita bisa menggunakan kata pertaruhan itu di sini. Pertaruhan kita di sini, ya. Baiknya kita di sini akan baik juga setelah mati. Buruknya kita di sini akan buruk juga setelah mati. Itu caranya bagaimana? Berarti kita melakukan amal-amal di antara lahir dan mati ini dengan amalan yang terbaik. Ya, caranya bagaimana? Cari tahu. Ya, cari tahu itu yang ngaji itu. Ngajinya jangan berhenti, ya, karena thalabul ilmi fardu ala kulli muslim, kan? Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim dari lahir sampai mati. Ya, cari ilmunya, jangan berpuas dengan keawaman, jangan berpuas dengan misalnya saya mah cuma satu guru aja, padahal banyak guru-guru yang bisa mengajarkan gitu kan. Jadi silakan saja, ya, yang penting jelas gitu maksudnya, ya. Jadi cari yang terbaik semaksimal mungkin kita lakukan, ya, ngaji untuk mengetahui yang baik untuk kita lakukan, untuk kita cari tahu mana yang tidak baik untuk kita tinggalkan. Barang-barang tadi, barang-barang Pak, karena kalau nggak barang-barang banyak godaannya, ya. Barang-barang itu juga termasuk salah satu sistem, buat sistem, ya, buat sistem. Dan istiqomah Pak, ya, harus istiqomah. Istiqomah itu apa? Jangan kayak tobat sambal. Tahu tobat sambal ya? Tobat sambal bagaimana? Pedas. Makan pedas, kayaknya gue nggak makan lagi deh, gitu ya. Tapi apa lagi? Nyocol lagi deh, gitu kan? Ya, itu namanya tobat sambal. Kita pengennya apa? Kita pengennya itu adalah kalau baik terus istiqomah. Ada doanya Pak istiqomah itu. Mau tahu nggak? Saya ajarin nggak doanya? Mau. Oh ya, ikutin ya. Supaya istiqomah nih. Ya. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain aja. Beneran? Ya, jadi bagaimana supaya kita istiqomah? Paksain aja. Karena godaannya banyak banget istiqomah. Cie, udah mulai ngaji. Nah, gitu kan? Lu kenapa nggak mau ngaji? Takut teriak. Gitu. Ya enggak? Pakai sarung udah keren banget kayaknya gitu. Cie, udah pakai sarung, main-main pakai celana bodong misalnya gitu kan. Ya enggak? Main nongkrong kita masuk anak masjid, cie, bau surga lu gitu kan. Godaan itu. Ya kan? Itu setan ya kan? Itu godaan itu. Godaan ya. Makanya kita mesti istiqomah. Ya tahan aja, lakukan gitu. Makanya berjamaah, jangan sendirian. Ya, ada yang ingetin, ada yang nguatin gitu. Tenang bro, gue temenin bro. Nah, gitu. Ya. Jadi 6 tips tadi sukses Ramadan sebenarnya bisa dipakai Pak. Caranya apa tadi tuh? Mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk, ngaji bareng-bareng, pakai skala prioritas gitu ya. Itu maksudnya apa? Waktu kita terbatas, kita mungkin nggak bisa banyak gitu. Tapi bisa yang paling bisa kita lakukan cepat apa gitu, ya. Kemudian ikhlas, kita ikat semuanya dengan keikhlasan, ya. Itu Pak. Jadi 6 tips tadi itu bisa dipakai. Ditambah plus tadi ya istiqomah. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua dari Ustadz siapa? Prapto. Pak Prapto, ini nggak tahu nih pertanyaan atau apa gitu ya. Ya, jadi istri saya masih satu Pak, masih satu. Istri anak juga baru 4, gitu ya. Tapi kita bisa belajar betul ya. Dalam Al-Quran disampaikan kita itu harus menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya, salah satunya apa? Bagi yang jomblo nih, ya, cari calon istri kita yang baik. Ya, calonnya dulu nih, ya, yang baik. Karena apa? Karena kita pengen orang yang melahirkan keturunan kita itu orang yang baik. Maka carinya baik-baik. Nyarinya jangan di Facebook, jangan di TikTok, jangan di tongkrongan pinggir jalan, bukan, ya. Nyarinya yang di tempat pengajian kalau dulu, ya. Nah, seorang perempuan mau sama kita yang sama-sama ngaji gitu, ya. Betul gak? Wanita solehah itu untuk laki-laki soleh, ya. Cuma ada di sinetron tuh, ya. Sinetron bagaimana sinetron Pak? Halo? Kalau di sinetron bagaimana? Istrinya soleh, suaminya main kartu gitu ya. Nah itu cuma di sinetron Pak. Ya, yang betul bagaimana? Kalau kita pengen dapat wanita solehah, kitanya mesti soleh. Kalau kita pengen dapat wanita yang baik-baik, kitanya mesti baik. Nah gitu, ya. Terus bagaimana kalau sekarang kita sudah punya istri nih? Ya kita perbaiki, ya enggak? Yang ngaji lagi, ujung-ujungnya ngaji. Nggak ada cara lain kecuali ngaji.
Udah ngaji, dakwahi. Wah, itu tuh rumusnya. Ya, jadi jangan berhenti semangat untuk ngaji. Jadi nanti panitia nawarin ngaji ini, lakukan Pak. Itu selama ada kesempatan. Ya. Jadi isi saya baru satu Pak. Baru satu di Durika Sambi. Ya di tempat lain belum. Ya. Oke. Baru dua nih, masih ada waktu. Satu lagi. Ada? Yang mau? Ya oke silakan. Kang siapa nih? Kang Widodo. Nggak usah pakai ini, insya Enggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Ustaz. Ya. Kita kan di sini jatuhnya banyak yang masih para Jonas. Jonas ya. Saya juga alhamdulillah sudah berkeluarga dan masih terpisah antara jarak dan waktu. Luar biasa ini ya. Jadi minta tipsnya Ustaz untuk menjaga keistiqomahan dalam menjaga istilahnya hawa nafsu gitu. Dan makanya kita udah ngerasain rasanya berkeluarga gitu kan, berjumpa dengan istri, sekarang harus berpisah. Istilahnya karena makan makan. Gimana caranya untuk kiat-kiat suksesnya untuk menahan hawa nafsu? Ini luar biasa nih. Terutama untuk yang jenis-jenis ini. Apalagi dengan mudahnya media sosial yang ada. Istilahnya kita saya nggak buka TikTok karena saya punya aplikasinya, mungkin yang lebih familiar kayak di Instagram dan macam. Kita nggak lihat, kita nggak follow, kita cuma buka share, itu udah terbuka semuanya. Ya betul. Baik yang buka aurat maupun enggak, yang pamer itu di situ campur semua. Betul. Itu aja Ustaz. Ya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya mungkin sarannya ini Mas, ya, yang nomor 3 sama nomor 4 Mas. Ya. Ini nomor 3 sama nomor 4 ini udah wajib nih. Ya. Jadi kalau yang satu ini nanti bisa bertambah terus, yang kedua juga bisa bertambah terus gitu ya. Tapi yang ketiga dan keempat ini udah wajib. Ya. Kita ngaji itu udah wajib Mas. Jadi bagaimana kita tahu yang kayak gini-gini kalau nggak ngaji? Jadi mesti ngaji. Terus bagaimana supaya menjaga tadi Mas, jangan sendirian. Sendirian itu godaannya Masya Allah ya. Ini kita lihat handphone nih. Yang handphone nih, lagi ngantri aja, ngantri ya. Buka YouTube aja. Sendirian. Berani gak nonton yang lain-lain tuh? Berani. Sendirian kan? Ya kan? Ya gak? Ya. Coba kalau samping kita ada teman, lu ngapain bro? Gitu kan? Betul ya? Itu di tempat rame. Kalau di kamar sendirian, lebih bebas lagi, Masya Allah. Godaannya luar biasa ya, zaman kita sekarang ya. Betul. Ya kan? Nah makanya, mesti ngaji, gak jalan ngasih ngaji. Mesti ngaji, hukumnya itu apa? Ya, kita nge-like, kita nge-dislike itu Insya Allah. Kita nonton itu menambah followernya kan, waduh ngeri banget tuh. Ya kan? Ya kan? Makanya ngaji dan bareng-bareng biar ada yang ingetin. Jadi saran saya ngaji bareng-bareng dan ikat semuanya ini dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah kita doakan nih Bang Widodo, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Amin. Gitu ya. Cari nafkah kan niatnya tadi kan? Luar biasa kan, untuk nyari nafkah mesti jauh dari istri. Coba kalau rezekinya lancar, kan tinggal dibawa aja istrinya ya kan? Ya kan? Nah, kita doakan nih, ini waktu yang mustajab nih sebelum berbuka ya. Mudah-mudahan yang hadir yang ada di sini semua hajatnya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang belum kerja dapat kerja yang baik gitu ya. Yang belum punya anak dapat anak, yang belum punya jodoh dapat jodoh yang baik, panjang umur, sehat, ibadahnya tekun, lancar dan seterusnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan doa itu gratis Pak. Ya, setiap doa baik kita itu kembali ke kita. Enak banget ya. Kita Mas, ya. Tetap semangat, nanti tawaran-tawaran dari panitia suruh ngaji bareng-bareng, terima aja, ambil mumpung ada kesempatan. Mau kapan lagi, betul gak? Ya, oke, itu saja dari saya. Sudah 3 pertanyaan
selesai, ya saya kembalikan ke pembicara kedua, ya. Ya, Terima kasih. mohon maaf, kalau diperkenankan 1 menit aja, closing statement. Oh, boleh, silakan, Pak. Pimek boleh. Closing statement ya. Boleh. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Ustaz. Ya. Saya minta kepada panitia atau Dewan Musyawarah ini untuk mengagendakan pertemuan-pertemuan seperti ini berikutnya. Oke. Karena apa? Ini sangat mendadakkan dan bermanfaat. Terima kasih ya Ustaz. Allah Akbar. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, silakan. Ya, syukur kepada Pak Rasim yang telah memberikan semangat buat kita semua. Baik, karena waktu sudah mendekati waktu berbuka, tapi sebelumnya mari kita tutup ya dengan baca doa, diakhiri dengan doa, dan saya minta kepada Ustadz Nur Hadi ya untuk memimpin doa. Silahkan apanya. Ustaz, biar Ustaz katakan apa? Lebih berafdal, lebih berkah. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya sampaikan doa itu, ingin saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan majelis semacam seperti ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Sekaranglah mereka, ajak mereka di dalam Allah dengan jalan hikmah dan nasihat yang baik. Ini adalah merupakan prinsip asal seorang da'i yang harus dijadikan pedoman dan pegangan untuk mengajak orang ke jalan yang baik dengan hikmah dan nasihat yang baik tentunya. Tadi sudah ilmu beberapa poin sudah kita dapatkan, semoga dapat kita amalkan dan kita ajak saudara-saudara kita untuk sama-sama kita menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan seperti ini dapat bermanfaat dan kita insyaallah dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam على آله وعلى أولاد صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الداعين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأوصف وتزيد بها الصعود وعلى آله وصحبه وإليه تنصر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وركوعنا وتضرعنا وتخشعنا وتعاملنا وتنفسنا يا الله يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا يا الله في شهر رمضان. بارك اللهم لنا يا الله في شهر رمضان. بارك اللهم لنا يا الله في شهر رمضان. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kepada Ustaz Nur Hadi yang telah memimpin doa, mudah-mudahan bisa dijawab oleh Allah SWT. Baik, sebelum ini ditutup dengan doa kepada majelis, saya sampaikan kepada para jamaah untuk senantiasa nanti seusai acara ini bisa follow akun di sosmednya ya, Miftahul Mutakin, dan untuk mensubscribe di YouTube-nya karena acara ini akan senantiasa diulang-ulang dalam akun YouTube-nya. Baik, itu aja. Dan oh ya, sekali lagi bagi yang ingin ikut kajian rutin di kita, ada bulanan, ada mingguan,
atau bahkan sampai hariannya bisa menghubungi kami atau Pak Supri yang wilayah sini yang bisa dikenal. Baik, itu aja informasi dan acara demi acara sudah kita lampaui, dan kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan dari panitia juga mohon maaf apabila dalam penyajian kurang maksimal. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.